perjalanan kita pasti aman di dalam apa, teman-teman? Di dalam tangan Tuhan, Di dalam tangan Tuhan. Tapi tangannya dalam rencana Tuhan, dalam kendali Tuhan, dalam kontrol Tuhan. di dalam tangan Tuhan, di dalam kendali Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Tapi kita tidak lihat tangannya, kita tidak lihat kendalinya, dan tidak lihat rencananya. Imanku berkata, aku melihat. Iman kita yang berkata, aku melihat. Jadi dengan mata rohani, ya saudara ya. Itulah kenapa Paulus bilang, aku berdoa supaya mata hatimu terang. Ya, jadi supaya kamu dapat melihat. Nah, melihat apa, saudara? Ada yang saudara bisa jawab? Kata Paulus, melihat apa? Aku berdoa supaya mata hatimu terang, supaya kamu dapat melihat apa? Hmm? Efesus 1 ayat 18. Jangan lupa ayat itu. Ku takkan lupa kasihnya. Ayo langsung. Ephesians verse 18. Efesus 1 ayat 18. Jangan sampai yang muda-muda keduluan sama yang senior-senior. You must be very lazy if that the case. Belum dapat Efesus 1 ayat 18. Saya baca ya. Cari di itu, di perjanjian baru. Dan supaya ia menjadikan Aduh, mata. mati semua. Mati semua yang muda ini. Udah keduluan sama Pak Daniel. Udah langsung lanjut Pak Daniel. Efesus Dan 18. supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Ya, oke, berhenti dulu ya. Supaya dia itu adalah siapa saudara di situ dia? Tuhan Hmm? Yesus. Yesus. Ya, membuat mata hatimu terang. Terus? Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Oke, ya berhenti di situ Pak. Ya, jadi supaya kamu mengerti pengharapan. Gitu. Jadi saudara kalau berdoa jangan lupa kata pengharapan. Karena apa saudara? Karena banyak sekali yang saudara dan saya tidak bisa lihat. Gitu. Dengan mata jasmania banyak sekali yang kita tidak bisa lihat. Dengan mata rohania samar-samar kita melihatnya. Gitu. Samar-samar kita dapat. Makanya kita kadang ragu, cenderung khawatir. Saudara tahu kenapa saudara khawatir? Kenapa? Karena banyak yang tidak pasti. Coba saudara lihat, periksa saldo, dan terang-terang terlihat di layar mesin ATM, katakan saja satu angka begitu ya, dapat apa istilahnya, dapat apa dapatnya? Dapat insentif gitu. Ya, misalnya 50 juta. Wah, langsung kan tidak ambil, langsung keluar ya, dan langsung apa dengan kepastian bahwa wah sudah saya lihat itu angka. Ya, sudah masuk. Langsung WA kepada yang kirim bahwa sudah masuk. Karena saudara sudah lihat. Ini sederhana perumpamaan ini. Jadi kita itu khawatir karena apa? Karena kita tidak lihat. Nah, hanya ada satu yang bisa memberikan paling tidak solusi akan sesuatu yang kita tidak lihat, itu namanya pengharapan. Gitu. Namanya pengharapan. Jadi, saudara di dalam doa, gitu, di dalam doa, jangan lupa mengenai pengharapan itu. Mengucap syukurlah atas pengharapan itu. Ya. Supaya katanya kamu mengerti pengharapan apa yang ada di dalam panggilannya. Kalau kita sampai tidak mengerti, saudara, mengenai pengharapan yang ada dalam panggilannya, maka apa, saudara? Maka kita seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hidup keagamaannya itu, saudara, tidak mampu dan tidak dapat pasti membawa mereka ke dalam kerajaan surga.
Matius 5 ayat 20. Karena pengharapan itu mereka tidak mengerti. Pengharapan yang ada di dalam panggilan itu mereka nggak mengerti. Kenapa bisa mereka tidak bisa mengerti, saudara? Kenapa bisa? Karena mata hati mereka tidak menerima terang untuk dapat melihat itu. Saudara, ada yang bisa jawab kenapa mereka tidak menerima terang? Gitu. Kenapa mata hati mereka tidak memiliki terang untuk dapat mengerti pengharapan yang ada di dalam panggilan itu? Kenapa, saudara? Hmm? Karena ada selubung yang menutupi mata. Karena ada selubung yang menutupi itu. Karena ada selubung yang menutupi itu. Sehingga mereka tidak dapat mengerti. Gitu. Mata hati mereka itu tidak memiliki terang untuk dapat mengerti itu. Karena ada selubung. Gitu. Kalau di dalam kesimpulan yang paling akhir apa itu? Yang dimaksud dengan kenapa mereka itu tidak dapat mempunyai mata hati terang. Kenapa, saudara? Jadi jawabannya kan karena ada selubung, ya. Ada selubung. Ada selubung yang menutupi, gitu ya. 2 Korintus 3 itu. 2 Korintus 4 bilang karena pikiran mereka tumpul, gitu. Ya, ada 2 kan, gitu ya. Hatinya terselubung dan pikiran mereka tumpul katanya. Tapi apa yang bisa membuat mereka bisa membuat mereka sampai demikian, saudara? Hmm? Tidak menerima Injil atau berbalik kepada Kristus. Oke, langsung yang kalimat terakhir, Pak, ya. Karena mereka tidak terima Kristus. Nah, coba saudara baca 2 Korintus 3 ayat 14. 2 Korintus pasal 3 ayat Tidak mau 14. keduluan, Pak Tadus. Ini nggak boleh terjadi kedua kali. Jangan sampai. Dari sini saya perhatiin sebenarnya sama, bersamaan mencet itu. Tapi untung dia bersuara lebih duluan. Ya, jangan sampai. Iya, silakan. 2 Korintus pasal 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Haleluya, ya. Jadi memang hanya Kristus saja yang mampu menyingkapkannya. Ini rahasia besar. Ini sederhana dan memang Bapak membuat sesuatu itu untuk tidak mempersulit dunia untuk datang kepadanya. Sama sekali tidak, saudara. Ini urusan hati dan urusan pikiran. Jadi menarik ya, Mira tadi baca ya. Jadi rupanya ada di 2 Korintus 3 juga ya. Gitu. Bahwa masalah hati dan pikiran ini sederhana, ini masalah hati dan pikiran. Jadi saudara, orang yang belum beres di dalam hidupnya itu ditandai dengan belum beres mengenai hati dan pikirannya, saudara. Saya dan saudara harus setiap hari membereskan itu, hati dan pikiran. Situasi di sekitar kita, saudara, itu bisa membuat keadaan berubah, gitu. Banyak yang bisa berubah, saudara. Dan banyak hal yang di luar kendali kita, saudara. Tetapi setiap orang yang memiliki hati, ya, memiliki hati dan pikiran yang sudah selesai, saudara, selesai di dalam Tuhan, ya, di dalam Tuhan, itu pasti dapat mampu, gitu, ya, menanggung segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya, gitu. Itu bukan pelajaran 1 hari, bukan 2 hari, bukan setahun 2 tahun, mungkin seumur hidup. Tetapi orang yang sedang belajar, dia itu tahu pasti bahwa one day, satu hari nanti dia akan lulus. Saudara bisa tahu nggak orang yang di luar sekolah? Dia tidak punya sama sekali satu kepastian bahwa dia akan lulus. Dia hanya merana tentang dirinya. Tapi sesulit apapun saudara di dalam bangku sekolah, bangku kuliah, tapi saudara mungkin hanya setitik dari sepanjang waktu saudara bisa duduk dan tersenyum, tapi saudara punya pengharapan.
asah itu ada bahwa satu hari nanti saudara akan selesai dari situ. Ada. Nah, orang yang menabur ya dengan mencucurkan air mata, dia memiliki satu pengharapan untuk pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini adalah mentalitas yang sangat penting. Dan tidak boleh kita tangkap dalam ilustrasi atau konsep. Karena ini dari Tuhan, ini dari Allah. Allah tidak bisa kita mengkonsep Allah, sudah. Dia harus dalam bentuk satu kebenaran yang tidak hanya masuk dalam pikiran, tapi sungguh-sungguh ditorehkan dalam hati. Dan itu pasti melalui setiap pergumulan hidup. Tadi Heldi kesaksian, dia bilang ini baru pertama kali terjadi. Tentu saja iya, karena anak pertama kan. Ya izin Pak, tadi Bu Mona ketawa karena katanya mungkin ini yang pertama. Itu Heldi dia bilang ini yang pertama. Iya betul yang pertama. Tapi yang kedua memang dia bilang kedua. Dan mungkin ini yang pertama juga buat hati. Ya, udah pasti pertama kan. Ya, udah pasti kan gitu. Tapi saudara, selalu ada first time for everything. Jadi ada selalu kali pertama untuk segala sesuatu di dalam hidup. Dan kita mengerti hanya dengan cara kita melewati itu. Kita mengerti hanya dengan cara kita melaluinya itu, saudara. Tetapi bukan hanya ketika kita mau katakan saudara kita dapat mengerti, kita ini tidak mudah, ya. Tidak mudah, saudara. Kalau hanya melewati, saudara, banyak orang yang melewati momen-momen dalam hidupnya hanya untuk lewatin saja, hanya untuk secepat-cepatnya melewati dan tidak lagi ada di dalam keadaan itu. Artinya tidak punya bekas gitu. Tidak punya footstep. Tidak punya jejak-jejak gitu, saudara. Nggak punya jejak. Nah, ini penting karena ini yang Yesus itu tinggalkan dalam hidup kita tuh, saudara. Melalui setiap pergumulan hidup itu harus ada footstep-nya, saudara. Itu harus ada jejaknya, saudara. Harus ada footstep. Jejak-jejak. Di mana orang lain yang mengikuti atau ketemu dengan itu dapat menemukan jalan. Itu penting sekali. Saudara, pernahkah saudara tersesat dalam perjalanan hidup? Berapa kali saudara menemukan kembali jejak hidup saudara sendiri dan kemudian itu menuntun saudara untuk menikmati kembali satu pengalaman disenangkan oleh Tuhan atau dibuat terhibur oleh Tuhan atau mengalami dia dengan berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Itu gunanya itu, jejak-jejak dalam pengalaman hidup kita. Tidak ada cara lain, saudara. Ya, tidak ada cara lain. Karena dunia ini, saudara, itu didesain untuk memang hilang dengan segala keinginannya. Saudara bisa bayangkan kan? Dunia ini itu hilang dengan segala, sedang lenyap. Wah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali ya. Saudara bisa bayangkan, saudara kita ini ada di dalam dunia yang sedang lenyap dengan segala keinginannya. 2 Petrus 3 katakan, satu hari nanti, langit ini dan unsur-unsur yang ada di dalamnya akan hancur. Bumi di atas dan bumi di bawah, saudara. Itu akan hancur dalam nyala api. Jadi semua akan selesai. Semua akan menemukan kebinasaannya. Jadi fana itu, saudara. Nah, apa yang kita
ambil dari setiap perjalanan hidup kita ini. Jadi ini ada yang menarik nih teman-teman ya. Kita gampang sekali berkata kasih Allah itu begitu luar biasa. Tapi kalau saudara mau jujur terhadap diri sendiri, banyak orang yang sulit menikmati atau sulit mengkonfirmasi bahwa kasih Allah itu begitu demikian dia bisa nikmati dalam hidupnya. Nah, kita perlu tuh memahami itu. Allah tidak pernah berubah. Dia adalah kasih itu sendiri. Tetapi saudara tahu nggak? Kasihnya Allah itu di dalam kerangka yang namanya keadilannya. Jadi kasihnya Allah itu ada di dalam kerangka keadilannya. Kasihnya itu ada di dalam kerangka ketika dia harus memiliki tatanan gitu, memiliki tatanan. Nah, ketika manusia pertama ya itu membuat semua orang ya semua manusia gitu ya memiliki keterpisahan dengan Allah, artinya berseteru dengan Allah. Manusia tidak dapat datang kepada Allah dengan inisiatif dan keinginannya itu, saudara. Tidak dapat, ya. Dia tidak dapat menemukan Allah itu. Karena ada perseteruan. Ya. Ketika Ayub, ya, dengan kesalehannya mencari Allah, dia gagal menemukan, saudara. Dia gagal menemukan. Ada banyak persoalan hidup yang kemudian, bahkan saudara bisa bayangkan, di dalam kesalehannya dia gagal menemukan Allah. Itu banyak ya, di tema-tema teologi ya. Apa sih kesalahannya Ayub gitu? Karena Allah itu memiliki tatanan. Ya, Allah memiliki satu eksistensi dirinya, bagaimana keadaan yang harus ya di sekelilingnya itu. Bagaimana sekelilingnya itu, yaitu kemuliaannya, itu dapat dihampiri. Makanya sekalipun Musa, tuh saudara, sekalipun Musa, ya, pada puncak pencariannya, dia bilang, aku ingin melihat kemuliaan. Tapi Allah bilang, kau tidak bisa melihatnya. Kau mati kalau kau lihat saya. Gitu. Ini saya jelaskan nih saudara ya. Saya ingin menjelaskan mengenai kasih yang kalau kita bilang Roma 8 itu tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih. Kok tiba-tiba muncul tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih itu? Sementara sebelumnya kasih itu luar biasa sulit untuk dirasakan oleh umat perjanjian lama. Gitu. Nah, karena ada perseteruan ini. Ada tatanan yang nggak bisa. Gitu. Ya. Karena ada perseteruan itu, saudara. Nah, Kristus hadir. Itu karena inisiatif Allah sendiri. Allah rindu untuk memperbaharui perjanjiannya dengan umatnya. Jadi akan tiba waktunya menurut Yeremia 31 ayat 31 kan, Yeskel 37 ayat 26 sampai 27 ya. Jadi perjanjian yang baru. Tapi lagi-lagi saudara bayangkan nggak, sampai Allah itu buat perjanjian. Harusnya Allah bisa ya, terserah dia kan gitu ya. Tapi dia punya tatanan gitu. Saudara tahu nggak kenapa harus ada tatanan ini? Nah, itu kita lebih jauh, tapi nggak apa-apa kita singgung sedikit ya. Ada banyak saksi menurut Ibrani 12 ya. Ada banyak saksi gitu. Nah, itu kita bisa bicara lebih jauh dari itu adalah ada makhluk-makhluk. Ya, ada makhluk-makhluk roh gitu ya. Ada makhluk-makhluk roh yang sifatnya adalah mereka tinggal di surga, tetapi ada makhluk-makhluk roh juga yang ada di dalam kerajaan kegelapan. Yang disebut penguasa kerajaan kegelapan gitu.
dan seluruh yang ada bersama-sama dengan Dia. Ada banyak saksi gitu. Jadi tatanan Allah ini tidak bisa, tatanan Allah ini itu bertanggung jawab gitu. Tatanan Allah ini bertanggung jawab, dan itu harus mengikuti segala sesuatu yang kemudian the Holy One atau Dia yang adalah yang kudus ini itu benar-benar tidak dapat didakwah oleh apapun. Tidak dapat didakwah oleh apapun, oleh siapapun gitu, saudara. Tidak boleh cacat, dia harus sempurna di dalam eh, di dalam pengadilannya gitu. Dia harus sempurna di dalam penghakimannya. Menimbang semua itu. Nah, itu rencananya Dia. Itu Dia mengutus anaknya yang tunggal. Mengutus anaknya yang tunggal ke dalam daging. Roma 8 ayat 3 dan 4 tuh, ya. Jadi karena seluruh segala sesuatu, bahkan dengan Taurat, ya, tidak berdaya terhadap daging, sehingga Dia mengutus anaknya ke dalam daging. Dan di dalam daging yang adalah dosa oleh dosa, katanya, ya gitu ya. Yang di dalam daging, saudara, semua tuntutan terhadap daging itu, ya, yang karena dosa oleh dosa, yang karena dosa oleh dosa, saudara, ya, karena manusia pertama dijatuhkan seluruh tuntutan dari apa? Dari hukum, dari kutub, ya, di atas ketetapan dan hukum dari hukum Allah itu, saudara. Diselesaikan sehingga apa, saudara? Sehingga ada pendamaian. Pendamaian. Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya. Melalui Allah mengutus anaknya itu, saudara. Jadi Kristus yang kita baca tadi di 2 Korintus 3 ayat 14, Kristus yang bisa menyingkapkan semua itu. Kristus yang bisa menyingkapkan. Karena apa? Karena perseteruan itu menjadi hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ketika kita menyadari itu, saudara, bahwa kita hidup dalam damai sejahtera Allah karena Kristus, maka itu akan menjadi sumber di dalam hidup kita untuk memulai hidup yang baru. Itu adalah sumber di dalam hidup kita untuk memulai hidup yang baru. Itulah kasih karunia itu. Yaitu Allah yang mengaruniakan kasih-Nya melalui anak tunggalnya, diutus ke dalam daging, saudara. Yang karena yang di mana daging ini adalah dosa karena dosa. Nah, itu dosa yang menjalar melalui manusia, ya, di dalam daging. Supaya semua tuntutan terhadap gitu, ya, terhadap daging itu ditanggung oleh Dia di dalam kematiannya dan kebangkitannya. Nah, saudara tahu nggak di situ? Bahwa kasih Allah itu dicurahkan. Ya. Kasih Allah itu dicurahkan di dalam hati. Sebenarnya saudara tahu nggak? Di dalam hati setiap manusia. Oleh karena apa? Oleh karena pendamaian itu. Oleh karena pendamaian itu. Jadi ketika Yesus menjadi korban, maka Allah mendamaikan dirinya dengan dunia, dengan seluruh dunia. Makanya saudara bisa lihat, ada kasih di dalam setiap hati manusia. Tidak pandang dia agamanya apa loh. Dia ada kasih. Saudara bisa bahkan lihat orang yang punya latar belakang yang bukan Kristen. Kita nyebut Kristen gitu ya, saudara ya. Artinya agamanya Kristen. Itu seperti menunjukkan kasih yang lebih berbelas. Saudara ya. Jadi kasih itu, saudara, harus pakai belas kasih. Karena kasih yang tidak punya belas kasih, itu adalah kasih pamrih, saudara. Saudara harus ingat itu. Makanya 1 Yohanes mencatat bahwa kita harus mengasihi dan di dalam kebenaran. Artinya dia harus belas kasihan. Yang kuingini adalah belas kasihan. Bukan korban. Korban itu adalah kasih yang menuntut balas. Aku sudah melakukan ini, mana pahala, mana amal, mana bagianku, mana upahku. Tapi yang namanya belas kasihan, Allah yang akan menentukan bagimu
Ya, Allah yang akan menentukan bagianmu sebagai upahmu. Itu hasil dari belas kasihan. Orang kalau berbelas kasihan, maka Allah yang akan menentukan bagian baginya yang menjadi upahnya. Itu hal yang sangat berbeda nih, saudara ya. Nanti kita akan bahas, saya akan masuk ke situ tuh, saudara. Ya. Karena kita bisa melihat loh, ya. Semua orang, saudara, nggak pandang, ya, nggak pandang dari latar belakang apakah dia Kristen, ya. Dia memiliki kasih karena memang dengan matinya Kristus oleh Allah, dia memperdamaikan dirinya dengan dunia. Setiap orang dengan perbuatan baiknya, Allah menerima loh, saudara. Allah menerima perbuatan baiknya untuk datang kepada dia, dan Allah menghakimi menurut perbuatannya. Allah menghakimi menurut perbuatannya, ya. Wahyu pasal 20 ayat berapa? Ayat 12, ayat 13, ayat 14. Ya. Atau 2 Petrus 3, ya, 1 Petrus 1, ya. 1 Petrus 1, ya. Menghakimi menurut perbuatan, ya, tidak memandang muka, saudara. Ya. Jadi setiap orang akhirnya memiliki peluang untuk kemudian apa? Membawa perbuatan baiknya. Nah, sekarang saya tanya saudara, kalau begitu apa bedanya? Saya ulang nih saudara ya. Kalau kita ngomong kasih, kita jangan melihat seperti Valentine's, hari kasih sayang. Ya, baru lewat kan, jadi gampang untuk di-recall ya. Ya, semua orang merayakan hari kasih sayang. Kan? Apakah hanya orang Kristen yang bilang I love you so much? Enggak. Banyak orang yang bisa menyatakan kasihnya dengan banyak warna kan? Itu saudara, ya. Jangankan yang beragama, saudara. Yang tidak tahu agama, dia juga bisa menyatakan kasih. Nah, itu menarik, saudara. Artinya apa? Nah, ini ada yang menarik nih, saudara. Apakah sebelum Kristus hadir di dunia ini, ya? Apakah seperti sebelum Kristus hadir di dunia ini, apakah kasih itu ada? Hmm? Ada, ya? Ada nggak? Ada. Buktinya apa? Buktinya Pak Daniel jangan bilang saya rasa sih ada, jangan ya. Buktinya apa? Siapa yang saudara bisa kutip bahwa sebelum Yesus itu kasih itu ada? Kasih ukuran dunia, kasih yang bersyarat. Kalau kamu kasih ini, baru saya mengasihi itu. Kurang jelas ya Bu Mona. Kasih yang bersyarat, kasih yang semudah. Sudah ada, tapi kasihnya bersyarat gitu ya. Ya, kalau kamu melakukan kebaikan kepada saya, baru saya bisa memberikan kebaikan. Tapi kalau kamu jahat, aku juga bisa jahat. Ya, buktinya apa? Buktinya mungkin yang saat terjadi sekarang ini pemilu ya. Enggak sebelum Yesus. Oh iya, sebelum Yesus. Jangan jauh-jauh mikirnya, yang dekat-dekat aja. Ya hukum kasih bilang apa? Kan gitu. Kan kasih sesamamu manusia seperti iya kan? Kan sudah ada gitu. Sebenarnya sudah ada, ya, sudah ada. Artinya Allah itu sebenarnya menyatakan kasih ya kepada umat manusia. Nah, sekarang manusia memiliki kasih itu. Jadi ketika kita bilang kasih, jangan sampai kasih yang kita lihat di sini tuh universal. Gitu. Kita harus cari apa ya? Apa nih kasih ini? Nah, saudara bisa buktikan bahwa orang-orang Yahudi itu membawa tuh pemahaman kasih yang masih sama. Sehingga orang Kanaan, orang Samaria, itu nggak boleh dikasih.
Sampai tercatat di dalam Injil, Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, kamu jangan pergi ke daerah orang Samaria. Kamu hanya pergi ke tempat untuk orang Israel. Yesus bercakap-cakap dengan orang perempuan Kanaan. Yesus bilang apa? Aku diutus hanya kepada Bani Israel. Mulai bingung. Hah? Benar ke? Jadi Yesus kan orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Dan ketika Yesus berkata-kata dengan itu waktunya belum genap. Sehingga akhirnya Petrus tuh terbuka juga matanya. Ya. Kisah Para Rasul pasal 2. Ya. Ketika Petrus berkhotbah, akhirnya dibilang, hai Israel, kami juga baru tahu nih bahwa rupanya Allah itu berkenan gitu untuk ditemui oleh semua orang, oleh semua orang, ya, bukan hanya kepada bangsa tertentu, yaitu bangsa Israel. Gitu. Nah, kita kembali ke poin tadi ya, bahwa rupanya kasih itu, saudara ya, itu udah dinyatakan kepada setiap manusia. Kasih ada di dalam diri setiap manusia. Nah, sekarang nih saudara, ya, ketika bagi kita nih, yang katanya, nah ini nih ada yang menarik nih saudara. Terus apa bedanya nih orang yang, kalau begitu, Yesus kan menjadi jalan untuk pendamaian, ya, dunia ini dengan Allah. Bukan hanya orang Kristen. Bukan hanya orang Kristen. Ini saudara tahu nggak? Ini akan membuka pengetahuan kebenaran di dalam pikiran kita tuh, saudara ya. Pengetahuan kebenaran di dalam pikiran kita bahwa kita tidak didesain untuk eksklusif. Kita didesain untuk datang kepada semua orang gitu. Ya, jadi Allah itu memperdamaikan dirinya itu dengan dirinya ya, memperdamaikan dunia itu dengan dirinya itu melalui korban Yesus, dan semua orang akhirnya dapat dihakimi menurut perbuatannya, menurut perbuatan dari kitab-kitabnya. Kalau orang Yahudi ya Tauratnya, kalau bukan orang yang punya Taurat ya hatinya itu menjadi Taurat bagi dirinya. Nah, apa hukum yang ada dalam dirimu? Kamu akan dihakimi menurut hukum yang ada di dalam hatimu gitu. Kalau saya tanya saudara, hukum apa yang ada dalam hatimu? Oke, sebelum simpan dulu pertanyaan itu ya, dan ingatkan saya pertanyaan itu. Saya kembali dulu ke pertanyaan. Kalau Yesus itu datang dan menjadi rencana Allah Bapa untuk memperdamaikan dirinya dengan dunia, bukan hanya orang Kristen. Maka dengan demikian, setiap orang dapat membawa perbuatan baiknya kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Karena Yesus. Kalau tidak ada Yesus, maka semua orang sudah ada di bawah hukuman. Jadi saudara, ketika orang itu tidak menolak bahwa Yesus itu datang, saudara ya, untuk menjadi utusan Bapa memperdamaikan dirinya ya, dengan dunia ini, maka orang-orang itu akan menerima kesempatan untuk membawa perbuatan baiknya kepada apa? Kepada Bapa, kepada Tuhan Pencipta langit dan bumi. Di satu hari nanti, di hari penghakiman. Nah, orang yang tidak percaya itu, orang yang tidak percaya, atau orang yang tidak percaya, artinya sudah melihat, sudah dinyatakan kepada dirinya dan menolak, maka dia tidak punya. Ingat saudara,
dia tidak punya kesempatan untuk membawa perbuatan baiknya. Orang yang menolak, padahal dia udah tahu. Nah, kalau orang yang tidak tahu gimana? Berarti dia belum pernah menolak, kan? Nah, itu berbeda, kan? Gitu. Itu berbeda. Nah, tetapi bagaimana dengan kita nih, saudara? Yang sudah tahu, dan kemudian kita menerimanya. Ya, sudah tahu dan kita menerimanya. Apakah itu menjadi sesuatu yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak menerimanya? Apa perbedaan saudara bilang kasih karena saudara di dalam Kristus sama orang yang bilang kasih tetapi dia tidak di dalam Kristus? Kira-kira apa bedanya? Ya, diajak untuk berpikir ya. Karena gini, kalau kita mengerti itu, ya, kalau kita mengerti itu, saudara akan menemukan tuh kelegaan yang sesungguhnya tuh. Saudara masuk ke dalam banyak dimensi yang kemudian membuka hal-hal yang kekayaan kebenaran itu saudara akan temukan. Kalau saudara mengerti itu, ada kasih yang dimiliki oleh banyak orang loh. Semua orang, karena mereka memiliki ruah, nismat haim dari Allah. Orang-orang, nah ini kan, kenapa manusia bisa hidup? Karena dia memiliki roh Allah di dalam dirinya. Apakah orang yang bukan Kristen punya roh Allah dalam dirinya? Coba saya tanya, saudara. Ayub Kristen nggak, saudara? Kristen kan ada setelah Yesus datang, ya Pak. Ya, Kristen itu ada di Antioquia setelah rasul-rasul. Jadi Ayub nggak mungkin Kristen. Gitu jawabnya, caranya ya, sederhana ya. Gitu. Nah, Ayub itu saudara hidup kan? Apakah Ayub itu memiliki roh Allah? Punya. Ya. Apakah Firaun punya roh Allah, saudara? Punya juga. Iya. Punya. Saudara tahu nggak ayatnya di mana itu? Pengkhotbah, ya? Pengkhotbah berapa? Dan manusia itu mati. Nah, dan roh itu akan kembali kepada Bapa yang memiliki roh, ya. Nah, saudara, jadi ini bayangkan tuh, saudara. Setiap orang tuh punya roh Allah loh. Nah, apakah mereka itu anak Allah? Karena mereka punya roh Allah. Ini diuji semua nih, pengetahuan yang sudah terstruktur. Saya kan obrak-abrik nih ininya kan. Acak-acak nih kan ceritanya kan. Benar-benar dalam diskusi seperti sangat ya bebas nih kan. Saudara, dari kita ya. Kasih Allah itu ada di dalam setiap orang. Hidup Allah itu ada di dalam setiap orang. Sehingga itu membuktikan bahwa roh Allah itu ada di dalam setiap orang. Karena kalau orang itu mati, maka roh itu kembali kepada Bapa. Ya kan? Tapi saudara, segala sesuatu yang orang itu perbuat karena perseteruan dengan Allah, dengan dunia ini, karena dosa satu orang dan dosa itu menjalar ke seluruh manusia, maka tidak ada jalan untuk mereka datang kepada Allah, gitu ya.
Tidak ada jalan untuk mereka datang kepada Allah membawa apapun perbuatan baiknya. Kalau perbuatan jahat nggak usah dibicarain gitu ya. Itu pasti sudah dua hukuman. Tapi orang yang mencoba untuk berbuat baik seperti Ayub gitu, seperti Nuh gitu, ya kan? Seperti Elia, seperti Elisa gitu, seperti Daniel, seperti Daud gitu. Tapi apa caranya untuk datang kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan baik? Semua perbuatan baik mereka tidak dapat diterima. Dan hanya bisa diterima ketika Allah sendiri berinisiatif untuk kemudian mendamaikan dirinya dengan dunia melalui rencananya sendiri. Yaitu apa? Mengutus anaknya itu ke dalam daging. Gitu. Anaknya yang tunggal ke dalam daging. Sehingga apa, saudara? Sehingga setiap dosa, ini menarik sekali, saudara. Setiap dosa itu ya sudah ditanggung di dalam daging. Makanya firman Tuhan berkata, dosa dulu, sekarang, dan akan datang itu ditanggung di atas kayu salib. Your original sin, gitu ya. Dosa bawaan itu, saudara, selesai. Terus Pak, dosa yang saya buat sekarang ini gimana, Pak? Loh, tidak ada dosa yang tersisa. Pelanggaran-pelanggaran saya dan saudara tidak diperhitungkan. Jadi kasih karunia itu atau grace itu memang nggak perlu hyper grace. Grace itu memang grace. Ya. Karunia itu, kasih karunia adalah pemberian Allah. Gift. Pemberian Allah. Dan itulah yang menyebabkan Efesus 2 ayat berapa? Ayat 10 apa 12-nya itu bilang sehingga kita ini sebenarnya dirancang untuk suatu perbuatan baik. Ya kan? Setelah kita itu menerima pemberian itu. Nah, saudara, di sini ya, poinnya di sini ya. Jadi setiap orang punya roh Allah, kan? Setiap orang punya roh Allah. Buktinya kalau dia meninggal, maka roh itu kembali kepada Bapa pemilik roh itu. Itu menarik gitu, ya. Nah, kalau begitu, saudara, apa bedanya ya, saudara dan oke, nggak pertanyaan saya ke sini. Apakah mereka yang punya roh Allah itu pasti anak-anak Allah? Tidak pasti anak-anak Allah. Ada ayatnya, Pak? Yohanes 1 ayat 12. Tidak ada kata roh Allah di situ. Anak-anak Allah. Maksudnya yang menjadi anak Allah itu Ya, syaratnya Allah yang menerima Kristus. ya, tapi tidak ada hubungannya sama roh. Jadi pertanyaan saya, apakah setiap orang yang kan setiap orang ada roh Allah, ya kan? Karena akan kembali kepada Allah roh itu. Nah, apakah setiap yang memiliki roh Allah tadi itu anak-anak Allah? Jawabannya tidak, betul. Tapi ayatnya ada di mana itu? Roma? Galatia. Boleh juga, Galatia boleh, Roma boleh. Galatia 5 boleh, Roma 8 boleh. 8, 14. Apa katanya, Pak? Mereka yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak. Oke. Ambil satu kata kunci ya. Itu sudah. Setiap orang itu bisa saja punya roh Allah. Setiap orang punya roh Allah. Tapi orang yang dipimpin roh Allah sajalah yang jadi anak-anak Allah. Ya, satu poin ya. Jadi saudara, kalau tidak dipimpin oleh roh Allah, itu bukan anak-anak Allah. Setiap orang yang tidak hidup di dalam tidak dipimpin oleh roh Allah, itu bukan anak-anak Allah. Apa yang dilakukan oleh roh Allah untuk setiap anak-anak Allah itu sehingga dia itu apa yang dilakukan oleh roh Allah kepada setiap orang itu sehingga dia dikatakan anak-anak Allah, saudara? Apa yang dilakukan? Ini kan berbeda nih. Setiap orang kok punya roh Allah. Tapi kenapa setiap orang yang dipimpin oleh roh Allah yang bisa jadi anak-anak Allah? Apa yang dilakukan oleh roh Allah ini sehingga membuat dia bisa dikatakan anak-anak Allah gitu?
Ketika roh Allah menginsafkan orang itu dan orang itu berbalik, maka dia menjadi anak-anak Allah. Berbalik menerima. Kalau dia tidak berbalik, maka dia tidak bisa jadi anak Allah. Iya, ya. Jadi dimulai dengan turn around gitu. Ya, dimulai dengan pertobatan kan? Dimulai dengan pertobatan ya. Di situ dia akan digiring oleh Roh Allah, dia akan dibawa oleh Roh Allah ke dalam seluruh kebenaran, kan? Dibawa oleh Roh Allah ke dalam seluruh kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan dia, ya. Nah, kita sudah belajar di situ kan? Nah, kita sudah belajar di situ bahwa oh, ada ya yang namanya proses menjadi teknon, gitu kan? Ada proses yang namanya huios kan, dipaidea gitu kan? Ada proses di mana kita memiliki yang namanya akhirnya memiliki yang namanya kodrat ilahi, gitu kan? Ada proses yang namanya sehingga kita mengambil bagian dalam kekudusannya Bapa, gitu. Nah, seluruh perjalanan ini itu adalah perjalanan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi yang punya perjalanan kemuliaan itu hanya anak-anak Allah. Sudah bisa ikutin ya? Saya mundur nih tadi beberapa ini karena ada sesuatu yang menurut saya kadang di dalam pergumulan kehidupan ini kita itu gini loh. Kita itu gagal untuk menilai tinggi hidup itu. Menilai tinggi hidup itu hanya karena kita tidak menangkap gitu loh rahasia besar yang ada di dalam kebenaran itu. Saudara kalau bisa lihat tadi bahwa Roh Allah itu ada ya. Di setiap orang tuh ada Roh Allah itu. Tetapi rupanya belum tentu setiap orang yang memiliki Roh Allah ini itu adalah anak-anak Allah gitu. Kenapa? Karena mereka tidak dipimpin oleh Roh Allah. Ya. Nah, tadi Pak Tadus ngomong Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa yang menerimanya, saudara, kalau perhatikan kata barang siapa yang menerimanya, gitu ya. Itu sebenarnya dihubungkan dengan Yohanes 1 ayat 1, ya. Menerima firman-Nya. Menerima firman-Nya. Jadi menerima firman-Nya, kamu menjadi anak-anak Allah. Nah, siapa yang membuat saudara dan saya menerima firman-Nya? Kudus. Roh Allah itu. Itu ya. Roh Allah itu yang membawa saudara dan saya masuk di dalam setiap kebenaran itu. Itu adalah anak-anak Allah. Saudara kalau baca Yohanes 10 ayat 34 sampai 35, Yesus berkata bukankah ada tertulis di dalam Tauratmu bahwa kepada siapa setiap firman itu disampaikan, mereka adalah Allah-Allah. Ya, Allah-Allah. Gitu. Ya. Jadi anak Allah itu pasti keluar dari Allah. Ya. Jadi anak Allah itu pasti keluar dari Allah. Anak Allah itu pasti datang dari Allah. Ya, makanya Yesus berani berkata di Yohanes berapa ya? 17 atau 10 ya. Kamu bukan berasal dari dunia, kepada murid-muridnya. Petrus bilang, seingat saya lahir dari gitu kan? Yesus bilang, kamu bukan berasal dari dunia gitu kan. Nah, itu kenapa? Karena Yesus bilang bahwa Bapa, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, Yohanes 10 berkata, kepada siapa firman itu disampaikan? Mereka adalah Allah. Jadi teman-teman, ini penting untuk kita mengerti ya, supaya kita bisa rileks secara rohani
Gitu. Bisa rileks secara rohani. Karena menarik nih saudara ya, waktu itu 24 jam itu dia akan bergulir begitu terus. 24, besoknya 24 jam. Ya, ada waktu kosmis yang terus kemudian berputar mengikuti orbit peredaran matahari dan bulan. Kan? Sampai itu berhenti. Ya, baru masuk ke dalam dimensi kekekalan. Hal yang perlu dipertanyakan adalah dari setiap yang berjalan itu, apa yang ditorehkan di dalam manusia batiniah kita di dalam melewati itu hanya pasti bisa menghasilkan sesuatu kalau kita memiliki pengetahuan akan kebenaran sehingga kita bisa merespon terhadap pergumulan-pergumulan hidup yang kita lewati. Gitu. Kita tahu sukses itu apa. Kita tahu apa yang kita harus biarkan berlalu gitu. Kita tahu apa yang kita harus benar-benar cari dan capai dan apa yang harus kita lepas dari genggaman. Kita tahu, mengerti gitu. Sehingga kita dapat mengikuti apa yang Yesus katakan, kumpulkanlah harta di surga gitu. Karena banyak torehan-torehan di dalam manusia batin yang kita lewatin gitu. Nah, kita masuk ke hal yang praktis nih saudara, bicara mengenai kasih. Jadi kalau saudara lihat nih ya, apa yang membedakan nih saudara? Kasih ketika Yesus belum hadir di dunia ini dengan kasih ketika Yesus telah hadir di dunia ini saudara. Apa yang berbeda? Sebelum Yesus hadir di dunia ini, perintah itu telah diberikan kan kepada orang-orang Israel kan? Ya. Kasihilah sesamamu manusia ya, seperti dirimu sendiri. Ketika Yesus datang, apa yang berubah saudara? Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti aku telah mengasihimu. Bagus juga tuh tadi. Emang sebelum Yesus datang, kita nggak boleh mengasihi musuh ya? Nggak ada perintahnya, Pak. Iya, malah perintahnya kan gigi ganti gigi kan? Iya, Taurat. Mata ganti mata gitu ya? Iya, Pak. Gitu. Ya semuanya ada kan gitu. Nah sekarang disuruh kasihilah musuh, bahkan lebih dari itu katanya ya. Ayatnya itu di Matius pasal berapa itu? Khotbah di bukit itu kan, panjang ya khotbah itu ya. Jadi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, tetapi apa katanya? Kita bahas itu dulu, baru kita nyebrang ke itu, bridgingnya itu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Nah, itu ya. Ini ya, perhatikan teman. Kamu telah mendengar firman, Yesus berkata begitu. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ya, bagus ya. Udah betul, tapi di ekornya itu ada apa? Ada bencilah musuhmu. Ya, bencilah musuhmu. Jadi sebelum Yesus datang, firman-Nya bilang apa? Bencilah musuhmu. Jadi kalau saudara bilang saya sudah menerima Yesus tapi saudara masih benci musuh, sederhana. Sangat sederhana kan gitu. Ya. Saudara boleh ingat-ingat siapa musuh saudara, ya. Terus saudara ingat lagi saudara sudah terima Yesus, baru kita lanjut nih ayat ya. Saudara tahu nggak? Masalah hati yang paling rumit itu adalah kalau dia punya musuh. Saya ulang ya. Masalah hati yang paling rumit itu kalau dia punya musuh. Respon reaktif dari hati terhadap musuh apa saudara? Respon reaktif dari hati terhadap musuh apa saudara?
Benci. berani. Ingin balas, ingin membalas. Enggak, yang tadi Bu Nur kayaknya bilang. Apa? Benci, Pak. Benci. Benci. Siapa di sini yang masih benci musuhnya? Coba bener. Itu saudara. Ini firman kan. Saya nih, kasihilah sesama manusia. Ya, kita tahu itu. Tapi bencilah musuhmu. Jadi saudara, kalau kita mau menguji diri nih, kita udah terima Yesus dengan sungguh-sungguh belum ya? Itu kan diri sendiri itu. Kita nggak bisa tanya jawab sama orang. Itu hanya selidiki aku, gitu kan? Lihat hatiku, kan gitu. Hanya begitu, gitu. Dan kita bisa uji tuh. Apakah kalau kita punya musuh itu reaksi itu masih benci? Nah, ayat 44 Matius 5 katakan apa? Tetapi aku berkata kepadamu, bukan benci musuhmu, tapi kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ada satu definisi kasih yang tiba-tiba berubah. Saya tanya nih, teman-teman yang kemarin hari Valentine itu kirim love itu, kasih-kasih itu, cinta-cinta itu, kenapa alasannya? Mereka ada di antara mereka yang musuh saudara? Oke. Kalau begitu tahun depan 2025 ingat-ingat. Hari Valentine, kalau ada yang saudara musuhi, saudara benci, itu yang paling pertama saudara kirim Happy Valentine's gitu. Itu akan mengubah hidup. Pasti mengubah hidup. Apakah perubahannya langsung bisa dilihat? Pasti tidak. Pasti tidak. Wah, itu pekerjaan yang tidak mudah gitu. Apakah sekali dua kali? Tidak. Saudara, ya. Ini biar dikaitkan dengan hal yang lebih sulit lagi ya. Orang yang memaafkan orang yang punya hutang uang kepada kita, itu tidak mudah. Apalagi kalau uang itu adalah uang yang sangat kita perlukan. Itu tidak mudah. Tapi ini termasuk di kategori ini. Kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi ada yang berubah. Definisi kasih itu berubah. Gitu. Nah tadi jadi masuk nih. Ini bridgingnya tuh. Ini kan tahu nggak saudara? Ini kan Yesus baru khotbah di bukit. Ini khotbah-khotbah di awal. Terus banyak orang gitu. Jadi dia mau memperkenalkan sesuatu sebagai apa saudara? Sebagai jejak-jejak yang dia harus terima. Dia itu sebagai manusia, tetapi dia harus berkata-kata. Roh Allah itu ada pada dia dan berkata-kata seperti itu. Karena apa? Karena dia sedang melakukan pekerjaan Bapaknya dan sedang menyelesaikannya. Tapi belum selesai. Belum selesai. Belum selesai. Bridge-nya, jembatannya, jejaknya itu tuh. Dia memperkenalkan sesuatu yang sangat, apa saudara? Yang di luar gitu. Yang di luar kebiasaan orang Yahudi. Di luar. Beyond. Semua hal inilah yang kemudian di Matius 5 itu dicatat bahwa inilah yang Yesus bilang, aku datang bukan untuk apa? Dilayani. Menghilangkan apa? Membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Dia datang untuk menggenapi. Pakai kata apa di situ? Matius berapa ya? Matius 5 juga, kalau nggak salah. Ya, ayat 18-19 ya. Ya, Yesus dan hukum Taurat. Ya, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan. Pakai kata meniadakan, ya, saudara ya. Meniadakan, bukan aku. Aku bukan datang untuk meniadakan. Tapi saudara kalau pelajari ya ayat di bawah itu saudara ya, ayat 18-19 ada yang menarik tuh saudara. Gitu. Dibilang gini, orang yang tidak, dibilang orang yang maksudnya
kepada siapa yang meniadakan salah satu sekalipun yang terkecil, katanya, dia itu akan menempati tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang mengajarkan, katanya. Nah, ada yang kata yang menarik di sini ya, di ayat 19 itu ya. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah itu akan menduduki tempat bukan tertinggi, tempat tinggi. Nah, pakai kata tempat tinggi. Kalau tadi tempat terendah, kalau ini tempat tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi bukan tertinggi, tempat tinggi. Kalau saudara bisa tangkap ini di sini sesuatu yang berhubungan waktu seorang kaya yang muda itu datang kepada Yesus. Yang dia tanya, bagaimana aku dapat masuk ke dalam hidup? Dia nanya mengenai hidup. Gitu. Dia nanya mengenai hidup. Bagaimana aku bisa masuk ke dalam hidup? Gitu. Yesus jawabnya apa? Ya gini-gini nih. Yesus jawabnya apa? Kalau mau masuk dalam hidup apa? Susah ya, padahal udah pernah. Lakukanlah segala perintah. Oke, perintah. Saudara kan, lakukanlah perintah-perintah Allah, katanya. Pada dasarnya itu adalah hukum Allah. Ya, hukum Allah. Sama dengan hukum Allah yang dekalog yang diberikan kepada orang Yahudi. Gitu. Nah, jadi kalau kamu melakukan itu, kata Matius 5 ayat 19 tadi, kamu akan mendapati tempat tinggi dalam kerajaan surga. Yang melakukan dan mengajarkannya demikian akan mendapati tempat tinggi dalam kerajaan surga. Saudara, kalau bandingkan dengan Wahyu pasal 7 ayat 1-8, ya, disitulah orang-orang suku-suku Israel yang memang menempati kerajaan surga. Itulah yang dibilang dalam Wahyu bahwa orang-orang yang mengikuti hukumnya Allah, mereka masuk dalam kerajaan surga. Masuk ke dalam hidup yang kekal, ya, masuk ke dalam hidup. Nah, tetapi kalau saudara perhatikan ya, di perumpamaan orang kaya itu dikatakan, apalagi yang kurang, katanya kan, dia tanya ya. Yesus jawab, pergilah jualah segala milikmu supaya kau memiliki harta di surga. Di dalam Injil Matius malah lebih jelas, kalau engkau hendak sempurna, jadi ada kata hendak sempurna. Kalau engkau hendak sempurna, pergi dan juallah segala milikmu supaya engkau memiliki harta di surga. Jadi Bapak Ibu, ya, kasih ketika Kristus menyingkapkan mata hati kita bisa mengerti pengharapan yang ada dalam panggilan, itu menjadi berbeda. Ya. Coba Mira tadi ulang ayatnya, 2 Korintus 3 ayat 14. Sekalipun mereka sampai hari ini membaca perjanjian Musa atau hukum Taurat. Silakan Mira. 2 Korintus pasal 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Itu teman-teman ya. Jadi di situ ada perbedaan yang luar biasa. Orang semua punya roh Allah. Karena roh Allah ada pada setiap orang, maka pasti apa saudara? Pasti kasih Allah itu ada pada orang. Ya. Tapi apa perbedaannya gitu dengan orang yang mengikut Kristus? Kristus yang memberikan jejak itu. Kristus yang memberikan teladan itu. Nah, tadi berinya ya. Kamu telah mendengar firman dulu. Kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Ini jembatannya nih.
Tiba-tiba kita kayak kebuka pikirannya, oh berarti dulu tuh firmannya bencilah musuhmu. Jangan-jangan teman-teman baru dengar ya. Tapi berarti dulu itu firman itu bencilah musuhmu loh. Makanya perang-perangan tuh mereka kayaknya begitu. Kan? Ya banyak hal ya kita lihat di perjanjian lama itu ya. Wah itu harus dibalas. Pembalasan gitu. Tetapi aku berkata kepadamu, katanya apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ada sesuatu yang benar-benar karena Kristus menyingkapkan, ada yang berbeda gitu. Nah, makanya teman-teman kalau perhatikan uh, di dalam ayat ini ya, sedikit-sedikit saja ya, supaya ada kesimpulan sedikitnya. Ini saudara ya. Ini Yohanes 3 ayat 13 ayat 34 nih ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Ini yang Pastor Levi tadi katakan. Di sini kesimpulannya. Jadi apa bedanya saya dan saudara dengan orang yang memiliki kasih yang lain? Orang yang memiliki juga roh Allah di dalam dirinya. Gitu. Apa bedanya? Gitu. Tadi kalau masalah roh Allah udah dijawab kan? Bahwa, oh kalau saudara tidak dipimpin oleh roh Allah, hanya roh Allah yang ada di dalam saudara, maka yang namanya tidak dipimpin berarti saudara bukan anak-anak Allah. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan kasih? Orang yang memiliki dan mengikuti Yesus, Yesus berkata begini, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ada caranya, bukan mengasihi sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, bukan. Tetapi apa saudara? Sama seperti aku, Yesus, telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus mengasihi. Di ayat 14-15 sebelumnya dikatakan begini, saudara. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Tuhan di sini Tuhan, saudara ya, majikan ya. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepadamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuberbuat kepadamu. Ya. Oke, sampai situ ya. Itu dulu ya. Yang bagian di bawah itu agak beda ya. Bisa 1 jam lagi. Ya. Nanti kita kelewat jauh ya. Jadi ada sesuatu yang berbeda teman-teman ya, malam hari ini tangkap bahwa rupanya masalah roh Allah itu tidak sembarangan. Semua orang juga punya roh Allah. Jadi jangan dibilang, oh gue Kristen, gue ada roh Allah di dalam aku. Emang orang lain nggak ada? Ada. Masalahnya cuma satu. Kalau kita itu dipimpin oleh roh Allah, baru kita benar-benar anak-anak Allah. Gitu. Ya, kita nanti jelaskan pengertian dipimpin itu ya. Dipimpin baru kita anak Allah. Kasih. Di dalam setiap orang juga ada kasih. Tapi di dalam kasih orang itu adalah bencilah musuhmu. Kasihi sesamamu. Betul kan saudara lihat? Orang tuh coba lihat kepada musuhnya. Jadi pasti benci musuhnya. Kalau saudara dan saya tidak benar-benar tinggal dalam kasihnya Kristus, pasti sama. Saudara juga benci musuh. Tapi bedanya kalau benar-benar kita nih tinggal dalam kasihnya Kristus, maka kita pasti mengasihi juga musuh. Ya. Jadi next Valentine Days, jangan ya pilih musuh dan kemudian kirimin Happy Valentine's Days gitu. Datanglah ke rumahku, kita minum anggur bersama. Misalnya gitu kan? Ya, oke. Amin dulu ya, kita lanjut besok Pak Roni ya, besok Pak Roni. Jadi kita lanjut bulan Maret ya. Baru kita lanjut lagi ya. Belum ya, Pastor ya? Belum, masih ya, nanti minggu terakhir kita selesaikan ya 2 hari. Oke, kita tutup dalam doa teman-teman. Bapak sangat jauh dari sempurna semua penjelasan-penjelasan ini. Tetapi roh Allah, rohmu sendiri adalah roh yang sempurna, yang dengan rindu ingin membuka semua kekayaan akan kebenaran ini kepada masing-masing anak-anakmu yang ada di dalam Zoom Fellowship ini. Saudara-saudara yang aku kasihi,
biarlah firman ini Tuhan Engkau singkapkan kekayaannya kepada mereka, sehingga mereka bisa mengerti pengharapan yang ada di dalam panggilan-Mu kepada setiap mereka, Tuhan. Bahwa mereka itu akan melihat kemuliaan yang tidak ada bandingannya dengan penderitaan zaman sekarang ini. Beri mereka mata hati yang dapat mampu melihat kekayaan kemuliaan itu, sehingga mereka dapat bersukacita senantiasa di dalam pengharapan itu. Bapak, ini doaku, biarlah Engkau mengabulkan setiap doa ini, sehingga mereka sungguh-sungguh memiliki kekayaan rohani, manusia batin mereka menjadi sungguh-sungguh kaya di hadapan. Itu menjadi harta mereka di kerajaan-Mu, Tuhan. Sehingga mereka dapat bersukacita dan dapat sungguh-sungguh dengan bergembira menyambut hari-hari yang akan tiba itu. Hari di mana Engkau datang menjemput setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa. Teruslah menyingkapkan kebenaran ini dan seluruh kekayaannya, supaya kami sungguh-sungguh dapat bersukacita melewati perjalanan ini sampai ke Sion. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang sungguh mau bersukacita dan percaya, bersama dengan saya katakan amin. 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 Amin.